إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah, kita sering dibohongi oleh orang kafir, tapi kita tidak sadar. Ada apa di malam 1 Januari misalnya? Ada apa di orang bilang tahun baru, ada apa? Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Adakah yang baru di 1 Januari? Gak ada. Rumah kita bukan rumah yang baru, istri kita istri yang lama, anak-anak, pekerjaan kita, perabotan kita yang lama, nggak ada yang baru. Tiba-tiba saling mengucapkan selamat tahun baru. Ada apanya? Nggak ada apa-apanya. Dan kita saksikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, bahwa sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta kalian akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani, umat sebelum kalian. Kita saksikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul dan para sahabat, jangankan kelakuan, model sisir rambut saja Rasul nggak mau sama, nggak sudi sama dengan Yahudi. Ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, beliau dan para sahabat pada umumnya sisir belah tengah. Begitu melihat orang-orang Yahudi juga sisiran belah tengah, beliau ganti belah pinggir. Lihat, cuman sekedar model rambut, beliau nggak sudi sama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Karena ini memang itu permohonan kita selama 24 jam 17 kali. Kita memohon supaya kita tidak ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani, tapi mengikuti Rasul dan para sahabat. Hari ini luar biasa. Hampir-hampir tidak ada kelakuan Yahudi yang tidak ditiru oleh kaum muslimin. Kita dibohongi. Kita nikah tanggal 9 Desember misalnya. Ada apa di 9 Desember? Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Kenapa kita mesti bikin ini, bikin itu? Ngarang. Ya. Kita mendirikan satu yayasan, akhirnya besar dengan omset miliaran. Kebetulan mendirikannya tanggal 10 Januari misalnya. Ada apa di 10 Januari? Nggak ada apa-apanya. Kenapa mesti diulang? Ini menyaingi syariat. Apa? 1 Syawal, 10 Dzulhijjah. Nggak usah antum, anak kelas 6, kelas 5 SD ketika ditanya ada apa di 1 Syawal, ada apa di 10 Dzulhijjah, mereka bisa jawab. Ada sholat 2 rakaat, dilanjutkan dengan khutbah 1 kali, bisa jawab. Ya. Setelah itu motong hewan kurban di tanggal 10 Dzulhijjah, jelas sekali. Ya. Tapi kalau hari kelahiran antum, hari kelahiran saya, hari kelahiran negeri ini, hari kelahiran yayasan ini, pernikahan gitu, ada apa? Nggak ada apa-apanya. Ini menyaingi syariat. Yang tidak ada apa-apanya, kita disuruh bikin apa-apa. Siapa yang mengajari, menipu kita seperti ini? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Maka dari penampilan saja Nabi menyuruh kita dengan berbeda dengan Yahudi Nasrani. Khaliful Yahud, khalifun Nasara, waqful liha, jazzus sawari. Selisihilah Yahudi, selisihilah Nasrani. Caranya panjangkan jenggot kalian, rapikan kumis kalian. Ya.
Ini salah satu contoh. Dalam arti seluruh kelakuan Yahudi dan Nasrani jangan ditiru. Hari ini sepertinya tidak ada yang tidak ditiru. Sekonyol apapun, istilah kita segila apapun, tapi kalau itu kelakuan Yahudi dan Nasrani ditiru oleh kaum muslimin. Bayangkan ngundang orang 500 orang di satu gedung, makanan luar biasa, banyak mewah. Tidak ada satu kursi pun. Apa enggak gila ini? Apa enggak gila ini? Siapa yang memerintahkan ini makan-makan tanpa duduk? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Abu Bakar, Umar? Bukan. Ini kebiasaan Saudi, Malaysia, Brunei, Kuwait, Yaman? Bukan. Ini kebiasaan Yahudi dan Nasrani, diikuti oleh kaum muslimin. Persis sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu." Seandainya Yahudi dan Nasrani itu masuk ke dalam lubang biawak, ini perbuatan sangat konyol. Orang yang mau masuk ke dalam lubang biawak di Arab, di gurun pasir, mempunyai lubang yang sangat dalam. Orang yang mau masuk ke dalam lubang biawak itu tidak waras, konyol, gila. Itulah yang dilakukan oleh kita hari ini. Tidak waras, tidak waras. Kenapa? Ngikutin tren Yahudi dan Nasrani. Waliyadubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai ikut-ikutan mereka gila. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa ikut-ikutan kebiasaan satu kaum, maka terancam dia termasuk kaum tersebut. Mereka kafir, kita ikut-ikutan, jangan-jangan kita akan menjadi kafir. Waliyadubillah, na'udzubillah min dzalik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, salah satu kelakuan Yahudi yang juga ditiru oleh kaum muslimin adalah berhilah. Berhilah. Apa berhilah? Memberi kesan seolah taat kepada Allah dan Rasulnya. Bikin kesan seolah mentaati dalil, padahal dia sedang berbuat maksiat. Saya kira semoga antum ingat kisah hari Sabtu. Yang di hari Sabtu inilah mungkin sebagian besar Yahudi Allah rubah menjadi kera dan babi. Gara-gara apa? Itu berhilah. Allah melarang mereka mencari ikan di hari Sabtu. Mereka tidak nyari, mereka tidak jala, mereka tidak mancing, mereka tidak ngejar-ngejar ikan, tapi Jumat sore pasang perangkap. Bagaimana caranya supaya dapat ikan tapi kesannya tidak mencari ikan? Itulah Yahudi. Hari ini kita kaum muslimin sedang ketularan ini. Utang 1 miliar kembali 1,3 miliar riba. Jelas semua orang tahu. Nah, gimana caranya supaya 1 miliar pasti kembali 1,3 miliar tapi tidak riba? Diputar-putar. Nanti bapak ini beli dulu, nanti kalau sudah beli nanti begini, nanti kami sewa. Banyak cara. Karena memang jelas dibantu setan, dibantu iblis. Dan ada aja caranya. Berhilah seperti itu. Oleh karena itu, kalau Allah dan Rasulnya sudah bilang haram, tinggalkan. Nggak usah berhilah. Bohong itu haram. Bohong itu haram. Drama, sinetron, film, cerpen, novel, ada yang jujur? Insya Allah nggak ada. Bohong semua kan? Ceritanya bohong semua. Kalau ceritanya benar, ya cerita para nabi, cerita para rasul, cerita para sahabat. Sinetron, religi, apa, film islami, dan seterusnya, isinya bohong. Ya. Nah, kaum muslimin tidak meninggalkan kebohongan ini, udah tinggalkan sejauh-jauhnya. Nggak usah bikin film, nggak usah bikin drama, nggak usah bikin cerpen. Berkilah. Ini cerpen islami,
ini novel Islami, ini sinetron religi dan sebagainya, padahal tetap judulnya bohong. Mungkinkah kebohongan mendatangkan berkah? Tidak. Tidak. Haram dalam Islam berbohong kecuali membela nyawa baru. Dakwah bohong tidak boleh. Kalau agama sono ada, bukan agama Islam. Mereka mengatakan, tokoh-tokoh mereka, seandainya bohong itu menyebabkan kerajaan Tuhan tegak di muka bumi, nggak apa-apa kita bohong. Ini ajaran saya, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam tidak membolehkan bohong. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.